temanya adalah Trend and Issue COVID-19. Jadi nanti hari ini kita akan membahas COVID-19, khususnya bagaimana sih diagnostik untuk menegakkan seseorang terkena COVID atau sudah positif terinfeksi COVID atau belum. Di sini sudah ada dua pemateri yang sangat luar biasa berilmu dan sangat cantik ya dua-duanya. Untuk pemateri pertama nanti ada Nurse Trisna. Beliau akan memaparkan kejadian asli COVID-19 yang beliau alami. Kemudian nanti akan dibahas oleh Mbak Amel, sebenarnya seperti apa sih kondisi diagnostik untuk menentukan COVID-19 yang ada di Indonesia sampai sejauh ini. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu, sebelum ke pemateri pertama, admin saya minta tolong untuk menampilkan CV dari pemateri pertama. Oh iya, sebelumnya nama saya Casman, saya yang akan memandu acara hari ini. Sudah? Oke. Jadi, Nurse Trisna Yuningsih ini merupakan perawat anak ya dari sejak tahun 2000. Oke, dari tahun 2000 sudah berkarir di rumah sakit sebagai perawat anak sampai sekarang. Jadi 6 tahun di rumah sakit Krakatau Medika Cilegon, ini juga di ruang anak selama 6 tahun ini. Kemudian dari 2005 sampai sekarang beliau merupakan perawat di Perina RSUD Dr. Derajat Prawinegara. Beliau merupakan alumni spesialis keperawatan anak di FIKUI. Kalau dibacakan semuanya, saya pikir tidak cukup untuk 1 hari ya, karena beliau sangat luar biasa senior. Untuk memanfaatkan waktu, dipersilahkan untuk Trisna. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain dulu biar kelihatan wajah saya. Sebenarnya agak bingung sih awalnya diminta untuk bercerita di sini mengenai bagaimana pengalaman tentang COVID, apalagi kalau disandingkan dengan nanti pemateri dari Mbak Amel yang luar biasa mengenai sudah ke level ini ya, diagnostik ya. Tapi mungkin saya akan mencoba menyajikan apa sih yang harus kita hadapi saat kita semua sebagai tenaga kesehatan terutama harus menghadapi positif pada diri dan keluarga. Jadi kita yang berada terutama mungkin di sini banyak teman-teman yang mungkin mahasiswa, mungkin perawat yang berdinas di rumah sakit, mungkin di puskesmas, mungkin kita yang sudah ada di area klinis harus berhadapan dengan pasien, pastinya sama, harus menghadapi bagaimana pandemi ini di tengah-tengah situasi kita harus ada di dalamnya gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya kenalkan dulu. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Casman tadi, betul, saya Risma Yuningsih. Selama ini saya berdinas di rumah sakit di area keperawatan anak dan perinatologi. Jadi memang lingkup kerja saya adalah di area yang benar-benar di pasien sebelumnya. Namun belakangan ini, sejak pandemi ini semakin merebak, semakin banyak kasusnya, mulai bingung, kami mulai blur nih. Ini sebenarnya kalau ada pasien datang, pengunjung datang, atau siapapun yang hadir di rumah sakit, kita sudah nggak bisa bedakan mana sih sebenarnya yang positif, mana yang negatif, mana yang OTG, mana yang bergejala, bahkan kita tidak pernah tahu. Di rumah sakit kami, dulu di awal-awal, tata laksana untuk COVID ini dilakukan dengan belum terpisah untuk
penapisan mana pasien yang datang dengan bergejala ke arah COVID, mana yang tidak. Tetapi sekarang sudah dipisahkan mana yang harus ditangani secara tata laksana COVID, mana yang tidak. Mungkin saya gambarkan slide aja ya, biar nggak lihat muka saya terus. Sebentar. Ini cuma jadi gambar aja. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, buat jadi ini saja pemandu saya berbicara. Oke, karena judulnya bagaimana pengalaman saya menghadapi COVID ini, maka saya ceritakan saja bagaimana Mohon maaf, proses. bisa di slideshow, Teh? Slideshow ya. Mudah-mudahan nyambung ke tema kita ini, tetapi jadikan ajang ngobrol saja, jadikan ajang pengalaman saja, berbagi. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil, mudah-mudahan ada yang memberikan hikmah lebih untuk teman-teman semua, terutama yang ada di area klinis, yang di area berhadapan dengan pasien langsung. Jadi saya ceritakan perjalanan bagaimana terkonfirmasinya, bagaimana menghadapinya, kapan saat negatifnya, dan apa sih yang harus dihadapi terkait dengan stigma. Jadi kami ini pasangan perawat yang berdinas di rumah sakit. Suami saya adalah perawat di area bedah. Saya sendiri saat ini beredar di rumah sakit, walaupun tidak sering banyak ke pasien untuk beberapa bulan ini, tetapi banyak beredar di rumah sakit. Dan kebetulan ruangan saya sekarang itu bersebelahan dengan ruang COVID, perawatan COVID. Dan di sebelah saya pun adalah area di mana teman-teman surveillance harus bekerja, menangani banyak sekali kasus-kasus COVID. Kadang-kadang malah pasien atau teman-teman yang sedang bergejala ringan atau yang baru kontak datang ke ruangan kami. Artinya sebegitu mudahnya virus sebenarnya menyebar di tengah-tengah kita. Nah, kami ini satu keluarga terkonfirmasi positif semuanya, 4 orang, suami istri dan 2 orang anak. Tidak berdinas di ruang COVID khusus, tetapi bersinggungan dengan area-area COVID tersebut. Pak suami ada di ruang bedah, di mana seringkali terjadi kasus-kasus sito yang harus ditangani langsung, dilakukan operasi, misalnya baru ada hasil PCR-nya setelah operasi selesai, dan baru tahu bahwa dia positif. Di awal-awal itu masih sangat berantakan, jadi artinya saya pikir semua rumah sakit mengalami ini ya. Jadi penapisan mana pasien yang harus dipisahkan, mana pasien yang harus dicek dulu, mana yang harus bla 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 itu masih agak simpang siur. Tapi beberapa bulan ini memang sudah tertata. Semua pasien yang masuk ruang bedah harus dilakukan PCR dulu, dipastikan bahwa dia negatif. Kalaupun dia tidak negatif, belum ada hasil, dia dimasukkan ke ruang isolasi. Untuk menghadapi ini, seluruh perawat yang melakukan tindakan operasi di area OK ini semua dengan level 3, terutama yang bersinggungan dengan pasien. Artinya, secara level kami proteksi diri sudah sesuai standar. Saya sendiri walaupun tidak di area COVID, pulang dari rumah sakit saya pasti tidak akan menyentuh apapun, langsung mandi dan keramas. Anak-anak saya pun tidak akan diizinkan untuk menyentuh kami orang tuanya. Tapi ternyata tetap ada fase di mana virus itu kekeh masuk ke tubuh kami, entah lewat siapa. Tetapi jika dari penelusuran, traffic itu didapatkan mungkin kita tidak pernah tahu, mungkin dari tempat kerja suami, karena ada klasternya yang bergejala yang sama di satu waktu yang sama, dan beberapa keluarga juga terkena. Gitu ya, itu gambarannya. Jadi saat itu suami terkonfirmasi positif 18 Oktober dan diakhiri dengan hasil yang negatif 31 Oktober. Artinya sekitar berapa hari nih? Lebih dari 10 hari. Sampai 13 hari, alhamdulillah bisa negatif semua. Jadi pada tanggal 17 Oktober itu Pak suami harus menghadapi proses operasi sito, sebuah penyakit lah ya. Saya tidak bisa sebutkan dulu. Operasi sito artinya datang dan langsung operasi. Jam 10 datang di UGD, operasi dilakukan jam 12. Pada saat itu prosedur rumah sakit adalah dilakukan rapid test. Rapid testnya adalah rapid test dengan tes antibody, diambil dari darah, Dan
sekaligus pengambilan sampel PCR melalui hidung nasofaring. Jadi 2 tes, yang satu langsung keluar hasil yaitu rapid test antibody hasil negatif. Di UGD saat proses persiapan operasi, pengambilan sampel dan sebagainya, suami saya menggunakan masker N95 karena memang itu sudah jadi apa ya? Sudah jadi semacam proteksi kami sehari-hari akhirnya di bulan-bulan terakhir ini karena memang sudah tahu dia bakal seperti ini. Berikutnya karena Afla tuh kalau pijat orang kayak yang BKN kayak diambil wadiapnya kayak dilakukanlah operasi pada jam 12 siang dengan posisi hasil PCR belum keluar. Untungnya saya pikir nanti mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa rumah sakit ada yang tidak melakukan ini. Pos operasi karena hasil tes belum ada, kami ditempatkan di ruang isolasi. Ruang isolasi yang sama dengan COVID, yang dimana perawatnya semua dengan baju hazmat. Jadi di sini rencananya kalau hasilnya negatif, mungkin besoknya akan dipindah ke ruang biasa. Kebetulan itu hari Sabtu, jadi hasilnya memang butuh 1 hari lebih, hari Minggu malam baru keluar, karena memang alatnya runningnya banyaknya di hari kerja. Ini ruang isolasinya, jadi memang benar-benar pada pasien di ruangan dengan hazmat. Karena saya posisinya adalah menunggui pos operasi, saya tidak berani meninggalkan, saya memutuskan untuk saya masuk ke ruang isolasi dengan konsekuensi saya tidak boleh keluar sama sekali, diperlakukan seperti pasien isolasi pada umumnya, seperti pasien COVID, walaupun belum positif, tetapi ini proteksi rumah sakit seperti ini. Kami menerima karena ini prosedur. Dan mungkin teman-teman harus tahu juga proses ini yang seringkali jadi masalah tuntutan di masyarakat, karena dianggap bahasanya sering dipositifkan katanya. Padahal ini prosedur. Kalau memang belum jelas negatif, ya isolasi dulu lah untuk menjaga supaya tidak ada masalah kalaupun dia harus positif. Dan kami tidak menyangka di sini ternyata posisi kami sudah positif saat itu. Gitu ya. Ini sekitar 24 jam kami di sini sebelum hasil keluar. 18 Oktober besoknya malam keluarlah hasil. Ternyata hasilnya dari hasil PCR-nya positif, padahal rapid antibody negatif. Tapi PCR-nya ternyata hasilnya positif. Karena saya sudah ada di ruangan tersebut, maka saya bertahan sampai besoknya untuk melakukan PCR pada tracing pada saya dan anak-anak. Jadi kami kondisinya sudah di ruang isolasi, benar-benar tidak bisa keluar sama sekali, semua disuplai dari luar, lewat perawatnya atau tenaga yang berdinas di sana. Ini ruang transisi di mana harus masukin beberapa pintu untuk mencapai ruangan kami. Jadi sebegitu kuatnya proteksinya sebenarnya. Nah ini untuk diketahui mungkin ini rapid antibody, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Amel, pakai lewat darah, dan sekarang yang banyak digunakan itu rapid antigen melalui swab, tapi hasilnya juga cepat untuk mendeteksi cepat adanya kemungkinan virus di dalam tubuh, dan ini yang disebut PCR. Oke, lalu pada tanggal 18 Oktobernya jam 21 itu saya pikir karena sudah positif ya sudahlah kami siapkan semuanya harus di swab satu keluarga. Kita siapkan semua untuk proteksi maksimal. Lalu pada besok harinya kami ambil swab untuk sekeluarga, saya dan anak-anak. Mereka di swab melalui nasofaring. Karena setahu saya pengambilan swab itu ada yang lewat nasofaring, ada yang lewat swab tenggorok. Nanti mungkin Mbak Amel yang akan jelaskan, saya juga kurang paham bedanya di mana. Tapi yang jelas kami diambil lewat nasofaring dan itu sakit banget. Beberapa orang katanya tidak sakit, tetapi saya punya masalah di sinusitis sudah bertahun-tahun. Jadi saat area sinus tersentuh itu Masya Allah, sakit kepalanya luar biasa. Sakit pengalaman aja. Nah ini anak saya saat akan diambil swabnya. Berikutnya, besok paginya baru keluar hasil. Karena memang itu posisinya hari Minggu Senin. Terkonfirmasi positif. Jadi ternyata kami bertiga sudah positif semuanya. Nah, disitulah posisi kami di ruang isolasi, anak-anak di rumah, maka kami memutuskan harus ada segera yang kami lakukan. Jadi sudah tidak ada waktu lagi kami menangis-nangis darah. Yang bisa kami lakukan adalah apa yang harus dilakukan langkah selanjutnya. Gejalanya emang ada? Nggak ada saat itu. Saat itu kami merasa nggak ada gejala apa-apa loh ini. Tapi ternyata diingat-ingat lagi, Pak suami 2 hari itu diare, mengalami diare.
2 hari berturut-turut cair sekali, lalu demam ringan memang sudah beberapa hari, pilek batuk hilang timbul, lalu ada sakit kepala. Ini semua gejala-gejala yang ringan tapi hilang timbul, ada muncul. Jadi tidak terus-terusan ada dan tidak terlalu nyata. Dan seminggu sebelum terkonfirmasi ini, saya baru menyadari bahwa serangan asma saya setiap malam itu muncul dengan gejala hipoksia. Menurut saya hipoksia ya, karena rasanya benar-benar kekurangan oksigen yang sampai beberapa malam itu saya memutuskan apa saya mau ke UGD saja. Tapi saat itu sudah saya coba pakai inhaler dan berhasil. Artinya kasus-kasus COVID ini ada yang memang OTG, tidak ada gejala sama sekali, ada yang bergejala, dan ada yang seperti saya, bergejala tapi tidak dirasa sebagai gejala, karena memang tidak sadar. Baru sadarlah setelah beberapa hari positif, oh iya, banyak sekali yang sebenarnya kami rasakan tapi tidak dianggap. Oke, jadi maka kami lakukan hal-hal yang harus urgent dilakukan, bagaimana memenuhi kebutuhan pokok untuk isolasi, proteksinya seperti apa, dan pelaporan pada pihak-pihak yang berwenang, terutama untuk proses kami isolasi mandiri. Jadi hari itu juga kami memutuskan meminta untuk isolasi mandiri, walaupun sebenarnya tidak boleh karena bergejala ringan dan saya dianggap punya komorbid asma, tetapi kami yakinkan kami akan isolasi dengan pemantauan ketat. Kami punya saturasi oksigen. Jadi kalaupun siapapun di antara kita yang harus mengalami ini, memutuskan untuk isolasi dan sebagainya, pikirkan apakah kita punya proteksi yang baik, apakah semua kemungkinan sudah ditelaah dengan baik supaya kalau ada apa-apa akan lebih mudah. Di sini juga kita pastikan minta tolongnya ke siapa ya kebutuhan sehari-hari, karena kita tahu di area rumah saya aja yang sudah positif sebelumnya di RT sebelah sana itu lingkungannya sampai diblokir, ditutup, nggak boleh ada yang masuk. Sebegitu kuat stigmanya. Ada yang memang takut, ada yang memang nggak peduli gitu. Jadi tentukan orang mana, siapa nih yang harus datang ke rumah kami tanpa rasa takut. Itu sangat penting buat kami. Lalu tentukan siapa yang harus dikasih tahu. Saya tentu saja harus lapor RT RW. Bagaimanapun khawatir ada apa-apa, ada pihak pemerintah yang tahu di sini ya. Nah ini menghadapi stigma ini yang terus terang sangat luar biasa, cukup tantangan banget karena memang ada yang tiba-tiba memutuskan untuk nggak mau lagi menghubungi lewat telepon atau WhatsApp. Mungkin dia berpikir virusnya bisa menular lewat WhatsApp, mungkin dia lewat Instagram, saya nggak tahu. Jelas itu yang kami hadapi. Disinilah pentingnya kita menguatkan diri dan mencoba untuk peduli pada orang lain saat itu. Baik, ini yang harus kami jalani. Rumah sakit setelah ada hasil swab, saya pikir setiap instansi hasil analisis swab itu akan langsung dilaporkan dengan jenjang pelaporan yang sudah jelas kalau sekarang. Kalau dulu sering agak bingung, sekarang sudah jelas. Rumah sakit lapor Dinkes area rumah saya, Dinkes melanjutkan ke puskesmas, lalu rumah sakit sendiri menilai dirawat nggak nih, apakah butuh diisolasi atau bisa isolasi mandiri. Karena kan aturan dari WHO pun kalau memang gejala ringan boleh isolasi mandiri. Yang penting terpantau. Pihak puskesmas nanti menghubungi kita untuk menelusuri siapa aja nih yang kontak dekat dengan kita, karena akan dilakukan tracing oleh puskesmas atau rumah sakit sendiri yang melakukan. Setiap rumah sakit dan puskesmas punya kebijakan yang seringkali berbeda, tetapi tetap dengan koridor yang sama. Jadi beberapa kemarin teman yang itu menanyakan ke saya, kok puskesmas saya nggak nanyain ya, kok puskesmas saya nggak ini, kok saya harus datang sendiri. Jadi mohon difahami setiap instansi, institusi kesehatan pasti punya kebijakan yang berbeda, namun koridornya pasti sama. Jadi jangan khawatir. Lalu puskesmas pun biasanya akan memantau kondisi kita lewat telepon, apakah vitaminnya perlu dikirim atau tidak. Ini saya alami karena pihak puskesmas beberapa kali telepon untuk ada vitaminnya nggak Pak, obatnya butuh nggak Pak, kalau itu nanti kita akan kirim. Jadi memang itu cara-cara pemantauan yang berbeda-beda. Ada yang didatangin langsung misalnya, itu tergantung institusi masing-masing. Dan jangan lupa kita melapor aparat setempat, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Yang saya pikirkan cuma satu saat itu, kalau ada petugas datang, karena kami kan ditawarin mau disemprot nih areanya,
datang dengan pakai hazmat, dengan bawa ambulans, saya udah kepikiran, aduh apa yang akan terjadi dengan tetangga-tetangga saya. Maka kita lapor pada Pak RT-nya, Pak RW-nya, kasih tahu nanti kalau terjadi begini-begini, mohon dipastikan masyarakat tetap tenang karena kami bergejala ringan, kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk proteksi, jadi insya Allah aman. Itu lebih pada pola-pola berpikir praktis saat itu yang harus dilakukan pada hari itu juga supaya segalanya aman dijalani. Nah, isolasi kami harus lakukan karena berempat dalam satu rumah itu diragukan oleh pihak rumah sakit. Karena banyak pengalaman, mungkin Mbak Amel nanti bisa jelaskan, sudah misalnya 4 orang positif nih, lalu pada hari ke-14, 2 orang negatif, 2 orang masih positif. Dan begitu dicek lagi, yang tadinya sudah negatif, positif lagi. Saya nggak tahu apakah benar seperti itu, tapi beberapa kejadian ada yang bercerita seperti itu. Sehingga rumah sakit tadinya memutuskan, udah diisolasi, jangan di rumah, tetapi di rumah sakit saja. Tetapi kami, bukan nekat sih, lebih pada nekat berpertimbangan gitu ya. Jadi kami buat aturan masker 24 jam total, hanya dibuka saat mandi. Untungnya ya Allah selalu memberikan ujian di saat yang tepat ya. Anak-anak sudah besar, sudah remaja, sehingga diberikan aturan mereka sudah lebih bisa diatur, sudah lebih mau nurut. Bagaimana bermasker 24 jam, 24 jam kami bermasker. Tidak lepas selama 11 hari. Lalu setiap orang tidak boleh ke area yang jadi punya area aktivitas masing-masing. Saya ada di meja ini, maka saya terus yang ada di sini, nggak boleh ada yang duduk di sini selain saya. Karena setelah saya ngomong begini pun saya akan semprot area meja ini, itu aturannya. Lalu setiap ada yang membuka masker karena harus makan, maka yang lain nggak boleh lewat dengan membuka masker misalnya. Ya pokoknya diusahakan jangan pernah ada kontak. Lalu makan bergizi dan menyemprot semua permukaan yang banyak disentuh. Terutama kami berpikir bahwa area kamar mandi, kebetulan kamar mandi hanya ada satu ya. Area kamar mandi ini bisa jadi tempat penularan paling efektif karena kebetulan belum ada tekanan negatif di sana. Jadi saya putuskan kita harus semprot area kamar mandi itu dengan cairan klorin. Ini sebenarnya so tahu aja sih ya, tapi saya pikir mudah-mudahan efektif. Jadi kamar mandi semprot yang cairan klorin setiap ada yang setelah dari kamar mandi gitu. Lalu botol-botol ini sangat bermanfaat sekali sampai sekarang untuk menyemprot semua permukaan setelah kami sentuh. Nah ini setelah 10 hari kemudian kami dipanggil oleh rumah sakit untuk melakukan PCR kedua tanggal 30 Oktober 10 hari ya. Itu dilakukannya kebetulan di area terbuka. Ini bisa jadi apa ya? Menurut saya sih ini bagus sekali ya. Jadi memang di luar rumah sakit yang tersembunyi tentu saja area khusus. Jadi memang lebih ini karena tidak di dalam ruangan. Kan ini sebenarnya PCR-nya banyak kan sekali yang sama-sama di waktu yang sama harus PCR ini dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, berikutnya pada malamnya barulah dinyatakan kami positif, kami negatif 4-4-nya dan boleh bebas dari isolasi. Tetapi pihak rumah sakit saya menganjurkan setelah negatif itu isolasi lagi selama 1 minggu untuk memastikan bahwa sudah aman. Maksud saya begini, setiap institusi lagi-lagi punya kebijakan sendiri dalam menerjemahkan koridor yang diberikan oleh baik WHO maupun ID maupun semua pemerintah ya. Semua punya kebijakan sendiri dalam mengatur itu. Semua punya interpretasi masing-masing, tapi tetap dalam koridornya. Suami saya sendiri harus langsung bekerja 2 hari setelah negatif karena memang tenaga habis. Banyak sekali teman-teman yang terdampak. Saya sendiri dikasih waktu 1 minggu kemudian baru bisa masuk lagi bekerja. Meyakinkan bahwa ini aman. Walaupun setelah masuk kerja 1 hari berikutnya sudah kontak lagi dengan yang positif. Sudah jadi resiko lah ya. Nah ini teman-teman mungkin harus tahu juga ada yang namanya post-COVID syndrome. Post-COVID syndrome ini dirasakan setelah negatif. Dan kami rasakan justru ini lebih berat daripada saat positif. Mengalami kelelahan luar biasa, sakit otot seperti kena virus lah ya, nyeri-nyeri otot. Lalu menghadapi sakit kepala berat. Ini
saya pikir ini jarang terekspos, tetapi saya mengalami ini dan baru mencari, baru searching ini apa sih yang terjadi sebenarnya. Ternyata ini post-COVID syndrome. Banyak dialami oleh lebih dari sekian persen, saya nggak lupa lagi berapa persen penderita COVID ini gitu lah. Jadi ini memang cukup harus jadi perhatian untuk teman-teman nakes untuk dijadikan bahan edukasi. Karena kalau yang nggak tahu, yang gini ini bisa jadi stres loh. Karena setelah saya negatif pun banyak sekali yang menghubungi, sharing, bertanya, kok saya masih gini ya, kok saya masih gitu ya. Banyak yang nggak tahu bahwa ini adalah COVID syndrome. Kalau teman-teman nakes mungkin banyaklah sumber ilmunya. Tapi kan untuk masyarakat, pasien-pasien kita, di sekitar kita, tetangga, kita kan nggak tahu ya. Itu yang jadi lahan edukasi kita mungkin ke depannya. Sehingga masyarakat akan lebih tenang menghadapi ini dan mudah-mudahan terbebas dari hoax ke depannya. Itu aja sih mungkin yang bisa saya ceritain ya. Mungkin selebihnya ngobrol saja boleh. Untuk stigma ini memang Masya Allah buat saya luar biasa. Jadi masalah besar sekali ya. Karena memang cukup meruntuhkan mental, cukup membuat mental rusak. Takut dengan masyarakat, takut dengan teman-teman, khawatir teman-teman yang sudah kontak dengan kami marah. Ada loh yang marah setelah kontak, aduh saya kan kemarin kontak, aduh gimana nih Pak? Mungkin tidak berniat marah, tetapi saat itu disampaikan pada kami di tengah situasi seperti itu sangat meruntuhkan mental. Buat saya itu bolehlah buat jadi bahan edukasi penting sekali saat menghadapi siapapun yang positif. Mohon bisa lebih empati lah menghadapinya. Apalagi ya Pak Casman, saya bisa cerita itu aja mungkin. Oke, terima kasih untuk Terisna. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim kalau keluarga Terisna walaupun pernah positif, tapi sekarang sudah negatif semuanya, keempatnya sudah sehat. Berbicara stigma memang nggak akan kelar ya Teh ya, karena saya pun mengalami gitu. Maksudnya diusir dari kosan gara-gara ada 5 orang yang positif di kosan, kemudian yang lainnya diusir, kosan sekitar tidak mau menerima, itu banyak sekali pokoknya. Tapi mungkin kita berdua juga masih kurang informasi nih. Sebenarnya diagnostik COVID untuk menyatakan kita itu positif atau negatif, itu sebenarnya apa yang paling efektif? Karena ada banyak, ternyata ada rapid pun ada antigen, antibody, dan segala macam. Nah, ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Amel. Sebelum ke Mbak Amel, admin saya minta tolong untuk share CV-nya. Oke, jadi Mbak Amel ini merupakan dosen D3 Teknologi Laboratorium Medis di Stikes Mitra Keluarga. Beliau S1-nya dari UNJ, bidang ilmunya biologi, dan S2-nya dari Universitas Airlangga, bidang ilmunya imunologi. Jadi sangat cocok ya, baru lulus tahun 2015 kemarin, banyak sekali publikasi penelitiannya. Untuk memanfaatkan waktu agar kita juga tercerahkan, ya Pengmas, penelitian banyak sekali ya yang dari Mbak Amel ini luar biasa sekali. Hari ini Mbak Amel akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya diagnostik COVID-19 itu ada berapa, harus seperti apa, hasilnya bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh Mbak. Oleh karena itu, Mbak Amel dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini kebetulan saya bentuk filenya PDF ya, nggak apa-apa. Oke, kita sedikit santai aja pembahasannya mengenai macam-macam teknik pemeriksaan COVID. Di sini pertama saya akan membahas dulu mengenai struktur dari virus ini. Ya, virus SARS-CoV-2 dibilang 2, kenapa? Karena kakaknya tuh pertama sebenarnya sudah ada gitu.
Jadi dia ini terdiri dari strukturnya itu dari apa ya? Ini dibilangnya spike, kemudian ada sisi envelope, kemudian ada sisi nukleokapsidnya, setelah itu ada membrannya, lalu baru ada ssRNA-nya. Jadi dia merupakan single strand RNA. Kenapa kita harus mengetahui ini? Karena setiap fungsi dari virus ini, dia ini memiliki buat virusnya sendiri itu memiliki fungsi masing-masing gitu. Nah, berat molekul dari virus si COVID-19 ini adalah sekitar 27 sampai 32 kilobyte ya. Dan dia memiliki daerah open reading frame. Apa itu daerah open reading frame? Itu daerah yang dimulainya terjadi sintesis RNA atau sintesis DNA ketika virus bereplikasi. Ya, di sini pada beberapa jenis metode pemeriksaan seperti PCR atau TGM ya, ada gen-gen yang digunakan untuk mendeteksi. Jadi ketika dibilang tes PCR atau tes TGM, sebenarnya yang deteksi itu bukan seluruh gen dari virus ini, tapi hanya sebagian gen, yaitu bisa aja hanya gen spike-nya, atau gen envelope-nya, atau gen membrannya. Kenapa harus ke jenis 5 gen ini? Karena dianggapnya dari beberapa referensi, kelima gen ini bersifat spesifik untuk virus SARS-CoV-2. Walaupun ada beberapa kemiripan dari genetik masing-masing gen terhadap saudara atau keluarganya dari virus SARS-CoV ini gitu. Nah, jadi pertama itu dulu, kenapa harus diketahui strukturnya? Karena ini akan berpengaruh terhadap pemeriksaan, tujuan dari pemeriksaan itu sendiri. Kemudian dari fungsinya, setiap bagian dari virus ini, dia ini memiliki fungsi. Misal seperti gen S, ini gen spike, ya. Gimana si virus bisa mencapai sel target? Kalau dia masuk, berarti harus ada pegangan dulu. Jadi harus berkenalan dulu nih dengan reseptor sel tubuh kita. Kalau di reseptor tubuh kita tidak bisa berikatan dengan spike-nya, maka virus pun tidak akan bereplikasi. Nah, si virus COVID ini, dia ini dapat berikatan atau gen spike-nya ini pada nonjolannya ini, dia nih bisa mampu berikatan dengan reseptor sel AC2. AC2 ini singkatan dari angiotensin converting enzyme 2, di mana setiap sel di dalam tubuh kita, terutama pada sel epitel paru-paru, sel AC2 ini terdapat di epitel paru-paru, kemudian di jantung, di ginjal, ada juga di usus halus, ada juga di usus besar gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika tubuh kita terinfeksi virus, virus itu langsung dia sadar tugasnya adalah masuk ke dalam sel target, ke dalam inangnya. Karena penyerapannya atau penularannya itu lewat droplet atau bisa sekarang bilangnya udara ya. Jadi organ yang pertama diserang itu adalah daerah saluran pernapasan atas atau juga saluran pernapasan bawah gitu. Namun ketika si virus itu bereplikasi, membelah diri di dalam tubuh inangnya, kemudian pecah akibat adanya respon imun, lalu dia menyebar, bisa aja ke jantung, bisa aja ke ginjal, atau bisa juga ke usus halus. Nah, dia akan menyebabkan manifestasi klinis yang lain. Jadi tidak hanya menyebabkan gejala pneumonia, tapi juga bisa diare, juga bisa sakit kepala. Kalau sakit kepala itu sebenarnya akibat dari respon imun ya, adanya sitokin
badai sitokin yang akibat dari netralisasi sistem imun terhadap si virus COVID-19 ini. Ya, jadi gejalanya itu memang berhubungan dengan si target dari COVID-19. Jadi kalau tadi pembicara Mbak Terisna bilangnya mengalami diare atau sakit kepala, ya tapi juga sesak napas juga. Memang ini adalah efek dari virus yang telah bereplikasi sudah masuk ke dalam organ-organ atau sel targetnya dia. Kemudian kemiripan, jadi pada virus COVID-19 ini, dia ini sebenarnya masuk ke dalam golongan coronavirus. Jadi pada sebelum ini booming, virus ini booming, sebenarnya coronavirus itu atau SARS sebenarnya itu sudah ada gitu. Jadi suatu penyakit yang sudah lama, namun karena dia mengalami mutasi, itu jadi memiliki dampak yang lebih besar virusnya. Jadi pada awal si coronavirus ini ketika dilihat kesamaan genetiknya, dia ini kemiripan genetiknya ini 30% dengan human coronavirus ADOC43 atau human coronavirus 229, dan dia mirip banget sama kakaknya ini 80% dengan SARS coronavirus 1. Jadi ini adiknya sebenarnya yang kedua. Juga dia juga memiliki kemiripan genetik dengan MERS. Ya, MERS itu kan juga termasuk kategori virus yang menyebabkan gejala sindrom akut respiratori. Namun bedanya kalau MERS itu bisa menyebabkan gagal ginjal, tapi kalau SARS ini dia masih gejalanya itu yang terbesar adalah pneumonia, ya, menyebabkan pneumonia. Kemudian, nah, kita harus mengetahui masa inkubasi virus. Kenapa? Karena itu penting untuk dalam menentukan pemeriksaan gitu. Langkah-langkah apa yang kita sebenarnya saya habis pergi nih, misalnya keluar kota. Lalu besoknya saya langsung PCR. Nah, itu belum tentu hasil PCR-nya positif. Kenapa? Karena ini adalah masa inkubasi si virus. Jadi virusnya baru masuk ke dalam sel target, belum bisa membelah diri gitu kan, belum bisa bereplikasi banyak gitu. Walaupun PCR itu tes yang sensitif, tapi ketika jumlahnya di dalam tubuh kita masih kurang, maka ini bisa juga menyebabkan hasil negatif palsu. Nah, jadi masa terus berkembang ya itu sekitar 2 sampai 14 hari. Nah, baiknya kapan kita melakukan pemeriksaan ya? Itu sekitar 3, paling aman itu 5 hari setelah terjadi gejala atau setelah bepergian. Kenapa? Karena ini hasilnya sudah bisa dilihat, dia tinggi. Sekitar 1 minggu itu virusnya itu tinggi. Dan ketika tesnya, opsinya ketika 5 hari setelah kita bepergian, opsi pemeriksaan tes itu lebih banyak ya. Bisa dengan PCR, bisa juga cukup dengan rapid test dengan antigen. Di sini lebih memungkinkan. Tapi ketika sudah lewat dari 1 minggu, 7 hari sampai 14 hari, ditambah lagi juga antibodi kita juga sudah terbentuk. Maka di sini kalau misalnya 7 hari dari gejala awal yang terjadi, selain disarankan untuk tes PCR untuk konfirmasi, juga dites adanya antibodi IgM atau IgG-nya. Gitu. Kenapa? Karena takutnya ini viral load-nya menyatakan negatif. Kenapa? Karena posisi virus itu sudah turun akibat sudah terbentuknya antibodi. Nah, jadi kita harus tahu kapan mulai adanya gejala atau penyakitnya.
untuk menentukan tes yang tepat. Pemeriksaan yang disarankan oleh pemerintah yaitu pemeriksaan real-time PCR, yaitu secara molekuler dengan hasil yang dikeluarkan itu kuantitatif, ya. Real-time PCR sendiri itu ada open dan close system. Nah, kalau open, reagen dan alatnya. Jadi alatnya satu, tapi kita bisa beli reagen dengan merek yang berbeda dari alat gitu. Misalnya alatnya Abbott, tapi kita reagennya belinya Sysmex misalnya kayak gitu. Ya, jadi bisa berbeda. Kalau closed system itu reagen dan alatnya itu harus sama. Itu mereknya semuanya disuplai oleh satu supplier. Nah, kemudian ada TCM. TCM ini relatif lebih cepat dan untuk pengerjaannya juga lebih simpel ya. Dan dia ini closed system. Maksudnya closed system, alat sama reagennya ini satu merek gitu. Dan yang sudah diketahui pada masyarakat umumnya yaitu rapid test yang merupakan sebenarnya dia ini tes serologi, bukan tes molekuler. Jadi beda antara tes molekuler dengan tes serologi. Bedanya di mana? Nah, kalau tes molekuler, kita itu mendeteksi RNA atau DNA. Jadi, kita mendeteksi materi genetiknya gitu. Dan untuk menentukan spesimen, kita harus tahu gejala munculnya di mana. Kalau misalnya tidak ada batuk, tidak ada sputum yang keluar tapi dia mengalami diare, ya bisa aja spesimen yang dideteksi itu fesesnya aja gitu. Tapi jadi tidak selamanya untuk pemeriksaan COVID-19 itu harus swab test. Kalau gejalanya dia tidak menunjukkan gejala akut di pernapasan, tapi justru yang diserang virus itu adalah saluran pencernaannya, ya diambil spesimennya itu feses gitu. Nah, kemudian jadi di sini pada COVID-19 untuk spesimen yang digunakan itu ada nasofaring yang kita tahu itu dari hidung, ya. Kalau orofaring itu dari mulut yang dimasukkan. Kemudian bisa juga dari sputum, bisa dari aspiratnya, dan yang lain itu adalah feses dan darah di sini. Jadi dilihat dari gejala klinisnya yang sakit itu di daerah mana gitu ya dalam menentukan spesimen pemeriksaan. Nah, sini kita akan mulai masuk ke teknisnya tentang PCR atau real time PCR. Pada real time PCR itu ada dua tahap. Ada tahap preparasi sampling sama tahap di mesin PCR-nya gitu. Yang paling susah atau yang paling rumit itu adalah di preparasi sampelnya. Jadi ketika sudah nge-swab atau fesesnya sudah diambil atau darahnya sudah diambil, kalau di sini biasanya TLM ya yang masuk ke laboratorium. Nah, ini akan melakukan isolasi virus. Jadi memisahkan virus dari spesimen yang berupa swab, sputum. Nah, ini tergantung dari cara prosedurnya, tergantung dari kit yang digunakan. Tapi pada umumnya ketika sudah ada hasil swab ya, VTM, virus transfer media. Nah, di VTM itu biasanya kan udah ada kandungan nutrisi buat si virus, terusnya pH-nya juga sudah stabil. Nah, untuk menghilangkan nutrisi dan segala macam komponen yang nggak diinginkan, itu kita tambahkan buffer. Lalu ditambahkan kloroform. Kloroform di sini gunanya untuk menghilangkan protein. Yang kita tahu kalau kita swab, ya di situ ya ada lendir, ya ada epitel, ya kan. Kemudian ada
komponen yang lain. Nah, di kloroform ini akan diwujudkan komponen-komponen yang tidak diinginkan. Lalu kita sentrifuge. Setelah disentrifuge, bagian molekul yang paling besar, ya kayak tadi protein, kemudian lendir, dan segala macamnya ini akan mengendap di sini. Karena kita mau mengambil RNA yang berat molekulnya kecil, maka yang kita ambil adalah cukup supernatannya. Setelah supernatannya kita ambil, lalu kita masukkan isopropanol. Di sini bisa metanol dingin. Dan harus dingin. Kenapa dingin? Karena dia dapat mempresipitasi atau mengerutkan pita-pita RNA atau DNA di sini, isopropanol. Jadi dia tuh yang diharapkan DNA RNA-nya si virus ini bisa langsung membentuk gumpalan, jadi terlihat gitu. Nah, di isopropanol kemudian di spin, lalu kita ambil supernatannya lagi. Yang tadi dia akan mengambang, lalu kita ambil RNA, diharapkan di sini sudah ada RNA-nya, kemudian lalu kita cuci dengan larutan RNA washing. Biar apa? Biar kita benar-benar dapat pure RNA dari virus. Pengerjaan ini cukup di ruangan biosafety kabinet 2. Jadi cukup di ruangan kecil dan metodenya pun sebenarnya sudah kayak metode apa ya? Nggak kelihatan yang dikerjakan itu tuh nggak kelihatan. Ini cukup lewat keyakinan bahwa kita memang oh ini ada virus nih, udah nih virus kita ambil gitu. Karena memang yang kita kerjakan ini tidak terlihat dengan mata. Lalu untuk membuktikan biar terlihat bagaimana, yaitu dengan kita memasukkan ke mesin. Namanya mesin real-time PCR. Dia ini prinsipnya itu menggandakan RNA virus yang tidak terlihat oleh mata kita nih, yang kita kerjakan tadi, preparasi sampling. Nah, pada mesin real-time PCR sendiri, di sini prinsipnya ya dia memerlukan komponen dari kita bilang real-time PCR master mix. Kenapa master mix? Karena ada komponen yaitu ada primer, ada kalau DNA kita DNA manusia itu kan double helix ya kan. Tapi kan virusnya RNA, tapi prinsip kerja dari PCR ini lebih karena penggandaan atau replikasi. Jadi bisa di kedua sisi, baik sisi forward maupun sisi reverse. Kemudian probe di sini untuk menghasilkan warna sehingga pita-pita RNA dari virus yang terbentuk ini akan terbaca oleh alat dan akan membentuk grafik. Begitu juga ada enzim. Enzim di sini berfungsi untuk memanjangkan ya pita-pita RNA yang kebentuk. Kemudian ada di sini seperti aquabides. Jadi tapi dia lebih murni, lebih pure, tidak ada RNA atau DNA asing di sini ya. Nah, prinsip kerjanya gimana? Pada real-time PCR, dia ini satu primer, satu gen. Jadi, kalau misalnya WHO bilang hasil positif ditunjukkan dengan adanya dua gen, yaitu gen E dengan gen N. Berarti primernya ya khusus untuk N dan khusus untuk E gitu. Jadi nggak bisa kita masukkan 4 primer sekaligus. Jadi cukup satu-satu. Nah, primer untuk primer sendiri ini yang menentukan spesifisitas suatu alat. Bisa aja dengan merek A terdeteksinya spesifisitasnya 78%, merek B 99% itu pasti COVID-19 gitu. Itu yang menentukan apa? Yang menentukan adalah primernya gitu. Kalau yang jelek berarti dia mengambil pita primernya itu di sisi bagian yang menunjukkan mau SARS-1, SARS-1 atau yang human coronavirus itu punya semua gitu.
Jadi dia tidak spesifik. Itu yang kalau merek yang jelek atau spesifikasitasnya itu rendah. Tapi kalau yang paling bagus spesifisitasnya itu ditentukan dari primernya yang benar-benar dia tuh mengambil daerah yang benar-benar menunjukkan itu hanya ada di SARS-2. Nah, peluang primer inilah yang digunakan para peneliti di Indonesia. Jadi walaupun banyak kit atau primer yang berdatangan dari produk luar negeri, tapi balik lagi, yang dia sequence, yang dia ambil isolasinya itu adalah virus di negara dia, bukan di negara kita. Jadi kalau yang di negara kita bagaimana sequence-nya? Ya kita atur aja sendiri, kemudian kita buat aja primernya sendiri. Jadi produk negeri sendiri yang mungkin yang ya pasti sama, karena kan kita masih sama-sama di daerah Indonesia. Seperti itu yang peluang untuk perkembangan dari kit PCR sendiri yang dikembangkan. Kemudian ketika RNA yang tadi ternyata yang tadi kita isolasi ini ada ya, kemudian primernya menempel, nanti primernya ini akan bereplikasi, akan berduplikasi yang banyak ya. Ketika dia sudah banyak, nanti akan terbaca hasilnya. Di sini positif. Kalau misalnya RNA virus kita nggak ada ya, maka hasilnya ini akan negatif. Tidak ada RNA yang bereplikasi. Mungkin ada RNA lain, tapi karena tidak menempel primernya, ya tidak ada, berarti dia tidak terkena COVID-19 kayak gitu. Nah, interpretasi hasil dari real-time PCR yang biasa yang dijadikan target ya di rumah sakit itu biasanya gen E, gen S, gen N sama ini RNA enzim polimerase dari virusnya FDRP. Dan ini pun yang dijadikan kalau dari sisi farmasi dia ini mengembangkan obat yang bisa menutupi si FD sama RP ini untuk polimerase. Agar apa? Agar si virus tidak mudah berkembang biak di dalam tubuh pasien yang telah terinfeksi. Nah, di sini kalau hasil PCR-nya ya, PCR positif ditunjukkan dengan adanya 2 gen ya, tadi bisa E atau S aja atau bisa juga E sama N aja. Tapi kalau E aja ini patut diragukan. Kenapa? Balik lagi ke keragaman genetik. Tadi kan COVID-19 sama kakaknya yang SARS-CoV-1 itu variasi genetiknya 80% sama. Jadi bisa aja envelope yang E positif itu merupakan envelope dari keluarga coronavirus, tapi bukan dari COVID-19-nya sendiri. Gitu. Jadi kalau E-nya saja yang menunjukkan hasil CT-nya log-nya ada, maka yang dilakukan adalah melakukan sampling ulang, melakukan pemeriksaan ulang. Nah, gimana bedanya dengan TCM? Kalau TCM itu dia lebih sederhana. Jadi ketika di swab ya, kemudian hasil cairan VTM-nya yang virus transfer medianya itu langsung dimasukkan ke dalam cartridge ini. Lalu dimasukkan ke alat, hasil keluar. Udah. Jadi nggak ada tahap sampling atau preparasi isolasi RNA. Karena apa? Karena di dalam cartridge ini udah ada semuanya, bahannya sudah ada, kontrol positifnya sudah ada. Nah, ini lebih K3-nya pun untuk tenaga kesehatan ini lebih aman gitu. Tapi harganya pun berbeda pastinya ya. Kalau juga hasil interpretasi hasilnya. Tadi kalau real time PCR, kita bisa tahu jumlah banyaknya virus yang ada di dalam tubuh kita nih berapa dari banyaknya replikasi RNA. Tapi kalau TCM, kita hanya tahu oh ada nih N2-nya positif.
sama E-nya positif. Udah, jadi dia bentuknya kualitatif. Jadi, tidak kuantitatif seperti real time PCR. Nah, hasil TCM-nya positif itu dari N2 dan E-nya ada. Atau bisa juga dari sisi N. Nah, di sini kenapa kalau N-nya 1 itu sudah bisa dibilang positif, sedangkan E ini hanya diduga positif. Balik lagi ke spesifikitasan genetiknya gitu. Ternyata nukleokapsid dari COVID-2 itu lebih spesifik. Jadi hanya ada di situ, tidak ada di keluarga coronavirus yang lain. Ya. Ini kalau negatif hanya kontrolnya yang positif, sedangkan yang lainnya itu negatif tidak ada. Nah, kalau kita bandingkan dari kedua metode ini, nah ini tergantung. Kalau dari harga, real time PCR itu lebih murah dibandingkan dari TCM. Tetapi kalau real time PCR, waktunya yang dibutuhkan lebih banyak. Kemudian, kalau real time PCR, ini kita sekali running, sekali mengerjakan itu bisa 96 sampel. Ya, dan spesimennya pun bisa bervariasi, bisa dari darah, kemudian bisa feses, kemudian urin, bisa juga nasofaring, sputum. Nah, kalau TCM untuk TCM sendiri cartridge yang sekarang ada, dia ini cukup untuk nasofaring sama orofaring. Nggak tahu deh ke depannya kalau memang permintaannya lebih banyak, pasti cartridge untuk feses atau darah mungkin ada gitu. Kemudian di sini kalau real time PCR ini dibutuhkan skill yang tinggi, terutama dalam pipetting. Kenapa? Karena yang dikerjakan itu sesuatu yang nggak terlihat gitu, nggak terlihat oleh mata. Kemudian kalau di PCR memang ada validasinya, sedangkan di TCM ini tidak ada tes validnya. Karena memang dia benar-benar tergantung dari cartridge. Kalau real time ini kita bisa mengukur dari kontrol negatif sama positifnya dari gambar yang terbentuk. Nah, di sini pada kenapa kita penting untuk mengetahui hari apa gejalanya muncul. Nah, di sini kita lihat pada beberapa sampel, jadi peneliti ini membandingkan beberapa spesimen dan harinya, gitu. Hari keberapa? Jadi misalnya kayak sputum pada hari keempat, ya, ini nilai viral load-nya masih rendah. Nah, nilai viral load-nya nih masih rendah walaupun dia terdeteksi ada. Nah, tapi kalau misalnya kita ambilnya itu lebih efektif gitu, lebih terlihat tinggi. Nah, tapi swab tidak akan menjadi efektif ketika apa? Ketika di hari ke-6 atau tapi ini bisa tinggi juga. Kebanyakan ini di hari ke-6 dia rendah, tapi sputum dia lebih tinggi. Kemungkinan apa? Karena di sini pada hari ke-6 ini sudah terbentuk antibodi, bisa IgA yang bisa membungkus si virusnya. Jadi sudah dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk sputum. Gitu. Makanya untuk nasofaringnya dia hari ke-6 hampir dibilang ini rendah, ya. Dibalikan lagi, kapan deteksinya itu di feses atau dari stool. Nah, kebanyakan dari beberapa grafik ini, kalau feses atau gejala diare ini muncul di sekitar hari ke-8 ya. Kalau di sini ke-8, dan ini feses mulai hari ke-6. Gitu. Jadi,
Kalau misalnya pada hari-hari awal yang diambil, misalnya bisa bayi atau orang dewasa diambilnya dalam bentuk feses, itu sangat tidak disarankan kalau diambil pemeriksaan spesimen dalam bentuk feses. Jadi disarankan untuk gejala awal ya kurang dari 1 minggu itu masih aman ketika diambilnya dari nasofaring ya. Gitu. Kalau metode immunoassay yang sering banyak digunakan saat ini itu adalah metode imunokromatografi atau kita bilang rapid test ya. Rapid test sendiri ini prinsipnya dia menggunakan prinsip antigen antibody. Jadi tidak memakai RNA ya, RNA atau DNA si virus gitu. Jadinya tingkat spesifisitasannya itu lebih rendah dibandingkan tes molekuler gitu seperti PCR tadi sama TCM. Kalau tes serologi, walaupun tes serologi, tapi kan yang diperiksa antigen, ya memang yang diperiksa dapat antigen, tapi kita balik lagi, keanekaragaman genetik dari si virus itu dekat sama keluarga-keluarganya yang sama-sama bisa menyebabkan gejala penyakit flu ya atau menyebabkan pneumonia. Ketika hasilnya positif, ICT-nya positif misalnya, itu pun pemerintah masih menganjurkan untuk tes konfirmasi berupa PCR ulang. Kenapa harus molekuler? Ya balik lagi, benar-benar untuk memastikan memang genetiknya yang positif itu genetik COVID-19, bukan dari keluarga coronavirus yang lain gitu. Jadi jangan senang dulu. Habis apa? Pemeriksaan apa? Swabnya apa? Molekuler atau serologi? Tanya lagi. Jadi kalau jangan terpancing sama klinik yang pemeriksaannya itu pemeriksaan swab gitu, 500.000 atau 400.000. Itu pasti dia pemeriksaannya serologi, yaitu berupa pakai metode imunokromatografi. Nah, hasilnya pun ini dianggapnya kurang spesifik ya, gitu. Walaupun dia sensitif. Nah, kemudian kalau tes antibody ini yang juga sering kita lakukan, dia ini masih disarankan ya ketika apa? Ketika memang gejala klinisnya itu sudah lama gitu. Jadi kalau misalnya gejala klinisnya masih baru ini tidak disarankan deteksi antibodi. Kenapa? Karena hasilnya bisa negatif. Yang kita tahu kalau antibodi seperti IgM, IgG itu akan terbentuk di dalam tubuh minimal ya itu lebih dari 5 hari ketika tubuh terinfeksi. 5 hari pun mungkin kadarnya masih rendah di bawah nilai cut off gitu. Makanya hasilnya belum terlihat. Tapi kalau udah misal lebih dari 1 minggu, misalnya sekitar 8 hari atau sampai 12 hari, nah itu baru boleh disarankan deteksi EGM atau IgG di sini. Hasilnya kalau misalnya dia IgG-nya sudah terbentuk, itu tandanya berarti si pasien sudah lama terinfeksi, mungkin bisa lebih dari 12 hari gitu. Kenapa? Karena antibodi IgG-nya sudah terbentuk gitu. Kalau IgM berarti ini baru terinfeksi, mungkin kurang baru dari 1 minggu lah, 7 atau 8 hari ini baru terinfeksi. Tapi ketika kedua berarti ini middle ya. Middle-nya itu maksudnya IgG-nya dia sudah terbentuk, mungkin sekitar 12 hari nih, 12 minggu. Nah, IgM-nya masih terbentuk. Kenapa IgM-nya masih terbentuk? Karena virusnya ini masih ada di dalam tubuhnya. Sehingga apa? Sehingga sistem imunnya itu masih memproduksi dua antibodi, yaitu IgM dan IgG. Karena ini masih baru. Gitu. Kalau misalnya sudah tidak ada IgM dan hanya IgG saja, berarti ini memang sudah fase penyembuhan. Dan jangan takut ketika seseorang yang
positif IgG-nya aja antibody, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena kan dia memang sudah terkena virus, tapi belum tentu di dalam tubuhnya virusnya itu masih ada gitu. Bisa aja virusnya tuh sudah hilang, yang tersisa hanyalah sistem imunnya, yaitu tubuhnya ini masih membentuk antibody IgG. Jadi ketika dia deteksi antibody, maka jangan ada berpikir itu masih positif COVID. Belum tentu, bisa aja virusnya itu sudah hilang dari tubuhnya gitu. Yang ada hanya masih sisa-sisa respon imun dari tubuh dia sendiri. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau dari materi sore ini, yaitu kita untuk menentukan jenis pemeriksaannya apa, kita harus lihat dulu riwayat penyakitnya. Jadi jangan dipukul rata untuk melakukan pemeriksaan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Amel. Saya berasa pinter ini habis ikut ini karena sangat detail sekali. Jadi berasa habis dapat beberapa SKS nih dari Mbak Amel. Oke, ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, bagi yang mau bertanya lagi silahkan diketik di kolom chat. Yang pertama untuk Terisna. Nah, pertanyaan dari Salma. Terisna, sesuai prosedur RS, kan harusnya diisolasi, walaupun belum ada hasil PCR-nya. Tapi bagaimana kalau pasiennya nggak mau diisolasi? Jadi, kita bagaimana sebagai petugas kesehatan? Langsung saya jawab ya Pak Casman. Ya. Jadi prosedur sebuah rumah sakit dalam penanganan ini, sekali lagi saya katakan, tadi berulang saya ucapkan bahwa setiap rumah sakit, puskesmas maupun layanan kesehatan mempunyai prosedur yang berbeda, walaupun dalam koridor yang sama. Untuk prosedur ini harus diisolasi walaupun belum mengeluarkan hasil PCR. Itu di satu rumah sakit, mungkin seperti itu. Tapi mungkin tidak berlaku di rumah sakit lain, misalnya seperti itu. Karena terkait dengan kebijakan pendanaan, mungkin kebijakan ya hal-hal yang sudah diperhitungkan dengan baik oleh setiap rumah sakit. Namun jika ada hal-hal yang seperti ini, saya pernah sering sekali sekarang melihat percakapan di antara para netizen yang paling cerdas yang memprotes, iya saya di-COVID-kan, katanya gitu, saya di-COVID-kan. Saya pikir setelah saya kaji ternyata banyak sekali masalah seperti ini, bahwa kalau dia tuh sudah nggak mau diisolasi, tetapi harus masuk isolasi karena memang belum jelas kondisinya. Jadi rumah sakit membuat pernyataan benar nih nggak mau isolasi, yakin gitu. Jadi tiap rumah sakit itu pasti punya kebijakan. Jika pasien seperti ini, apakah pasiennya kemudian akhirnya tidak boleh dirawat di situ, bisa saja. Setiap rumah sakit punya kebijakan masing-masing karena yang namanya terkait dengan keamanan bersama pasti sudah diperhitungkan dengan baik-baik. Jadi kembali lagi kepada kebijakan masing-masing. Ada yang akhirnya menolak, tapi sikap kita sendiri kalau jadi perawat tentu saja saya pikir apapun yang kita sampaikan pada pasien, selama itu disampaikan dengan jelas, kalau berdasarkan pengalaman, ya mungkin di sini ada beberapa teman-teman di area klinis pasti sudah pengalaman lah. Jika kita sampaikan itu dengan cara yang jelas, dengan cara yang baik, dengan cara mimik muka yang tidak emosional, dengan mimik muka yang menyamankan, saya garis bawahi menyamankan, biasanya pasien nurut loh, biasanya pasien mau loh, saya yakin. Karena banyak kejadian miskomunikasi terjadi karena salah penyampaian di gestur dan di cara menginterpretasikan apa yang ingin kita sampaikan. Lebih ke sana sih. Jadi kalau apa tugas kita sebagai seorang nakes saat berhadapan dengan masyarakat, sekali lagi selalu ada di dalam standar ini rumah sakit ya, akreditasi dan sebagainya, komunikasi yang baik hampir pasti itu berhasil. Tapi jika tetap tidak ada, pasti tiap rumah sakit punya prosedur
apakah ditolak, apakah boleh pindah, apakah membuat pernyataan lalu ditempatkan di ruangan tertentu misalnya, dan itu tidak bisa disamaratakan tentu saja. Mungkin begitu Pak Casman. Oke, terima kasih Terisna. Kita selang-seling ya. Berikutnya ada masih pertanyaan dari Salma untuk Mbak Amel. Ini juga pertanyaan dari Teita juga ya, dari Bogor. Pertanyaannya hampir sama, bahwa tadi kan Mbak Amel bilang bahwa seharusnya tes itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Kondisi pasiennya seperti apa, gejalanya seperti apa, baru kita menentukan pemeriksaan yang tepatnya apa. Nah, sedangkan ada beberapa yang dari kasus Terisna juga menyatakan bahwa ada OTG, orang tanpa gejala atau justru memang sudah berkecimpung di situ, misal perawat atau dokter yang memang mau nggak mau harus ada di situ. Jadi bagaimana gold standar diagnostik yang ada, Mbak Amel? Karena kita ketahui juga di kereta api ya, setiap hari saya pulang, itu kita rapid test itu berlaku 14 hari. Sedangkan saya juga nggak tahu saya ini positif atau enggak, karena saya juga kadang-kadang memang tanpa gejala sama sekali. Jadi gimana pandangan Mbak Amel untuk gold standar diagnostik ini? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari gold standarnya memang dari peraturan pemerintah ya, gold standarnya itu adalah real time PCR dengan swab nasofaring atau orofaring. Tapi kita balikan lagi, itu sebenarnya serba salah ya. Maksudnya di sini mungkin juga ada dari kalau saya melihat ya, dari pandemi ini nih juga ada di efeknya atau dampaknya ekonomi gitu untuk swab gitu. Seharusnya dilihat kalau misalnya kita baru pulang dari daerah gitu, baru datang dari daerah, terusnya jangan hari ini sampai terus besok kita langsung swab. Kita harus dilihat dulu ada nggak gejalanya. Kalau misalnya tidak ada gejala dan memang harus dilakukan memang instansi misalnya minta bukti hasil pemeriksaannya, ya kita cukup pemeriksaan rapid test saja, bukan pemeriksaan molekuler gitu. Dan rapid testnya pun kita lihat di sini kalau misalnya kita tanpa gejala, bisa kita tesnya antigen aja. Karena balik lagi untuk melihat sebenarnya ada nggak sih virus yang si coronavirus ini masuk ke dalam tubuh kita setelah kita jalan-jalan gitu kan. Itu pakai metode immunoassay atau rapid test deteksi antigen. Kalau misalnya itu untuk OTG ya kan pertanyaannya. Benar nggak sih? Menjawab nggak? Oke gitu. Jadi memang membingungkan juga ya Mbak Amel ya, karena satu sisi kalau di swab semua mahal, tapi kalau nggak di swab rapid juga nggak menjamin. Ya. Memang dilemanya seperti itu ya Mbak ya. Saya pikir nggak menjamin. Jadi dilihat kebutuhannya. Jadi kalau kayak misalnya buat tenaga rumah sakit yang OTG misalnya, mungkin ada kebijakan rutin rapid test tapi antigen gitu, karena kan OTG gitu. Tapi kalau misalnya antigennya positif, baru kita uji konfirmasi ke PCR kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Amel. Mungkin Terisna mau menambahkan terlebih dahulu kasus di rumah sakit ini sebenarnya kayak gimana Teh? Karena kalau Mbak Amel kan menyatakan bahwa mungkin di rumah sakit ada kebijakan tersendiri. Nah, kalau di rumah sakit Terisna ini kayak gimana? Karena kan Terisna baru saja negatif tapi udah harus kerja lagi. Itu bagaimana Teh? Gimana ya? Saya pikir kalau sekarang kita sedunia nih mengalami kebingungan bersama ya. Jadi saat ada kebijakan muncul dari manapun itu, setiap instansi wajib mengikuti, tapi tidak semua bisa, tidak semua mampu karena keterbatasan tertentu. Misalnya, untuk saya nggak mau bilang rumah sakit saya, rumah sakit suami atau siapa yang jelas
beberapa rumah sakit ada yang secara rutin melakukan itu, tetapi rumah sakit, terutama mungkin rumah sakit pemerintah, tidak mungkin melakukan rapid secara berkala karena memang biayanya lumayan. Bisa dibayangkan teman-teman, misalnya saya nih, saya positif ketahuan, otomatis rumah sakit akan melakukan tracing pada keluarga saya. Saya biaya udah inilah biaya itu malah sekitar 1 juta ya, 900.000 lah ya biaya itu untuk saya sendiri. Kalau keluarga saya cuma 3 orang, belum kalau keluarga saya ada nambah lagi yang kontak dengan saya, misalnya ada adik saya, ada si ini kontak. Akhirnya kan tracing itu saja sudah menghabiskan berapa juta untuk satu orang yang terdampak gitu ya, terkena. Nah, saya pikir OTG ini biasanya akan ketangkap sendiri dari kasus yang 01 nih. Saya 01 kasus yang kontak dengan saya berapa orang. Bisa saja dari hasil tracing saya sendiri kena tuh 3 orang. Ternyata dia OTG nggak ketahuan. Akhirnya dilakukan isolasi mandiri. Jadi memang saya pikir satu-satunya cara sekarang adalah penelusuran by kontak gitu lah. Penelusuran dari kasus dari situ saja. Karena kalau secara teratur dicek juga mungkin sekarang sudah mulai repot untuk mengatasi yang positif saja. Semua rumah sakit saya pikir sudah mulai ini ya. Mungkin teman-teman di sini karena di sini semua orang klinis udah tahu lah ya sekarang bagaimana setiap rumah sakit nakesnya sudah mulai bertumbangan walaupun tidak bisa dipublish juga di di mana-mana kan. Tapi kan kita semua tahu satu-satu bertumbangan positif ya seperti itu. Oke Teh, nyambung dari pertanyaan beberapa ini. Beberapa selanjutnya beberapa pertanyaan ada Deava, saya nggak bacanya Deava atau Diva ya, mohon maaf kalau salah. Terus dari Kamahar juga dan dari Kapur. Ini pertanyaannya hampir sejenis nih Teh. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita tetap bisa positif, maksudnya positif dalam artian emosi ya, bukan positif COVID-nya. Kita secara positif menyikapi walaupun stigma banyak. Kemudian bagaimana cara kita menjelaskan ke anak bahwa dengan hal yang positif gitu, maksudnya dengan ada yang positif, kemudian ya itu tadi Teteh baru saja dinyatakan negatif, jadi udah langsung kerja lagi. Nah, bagaimana apalagi tadi Teteh bilang ada post-COVID syndrome, bagaimana menyesuaikan itu semua agar Teteh tetap berada di jalur emosi yang positif, emosinya yang positif bukan COVID-nya. Bagaimana Teh? Ya baik, saya mau menyapa dulu nih yang baru hadir sepertinya senior saya dari Sulianti Sosok, Pak Abdul Kamit. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore Bapak. Gak apa-apa, jadi begini, sebenarnya selamat sore. Nanti Pak Abdul Kamit boleh berbagi dari rumah sakit infeksi nih. Ada dari Harkit juga Pak Casman kayaknya nongol nih. Aduh. Jadi begini, karena yang ditanya diri saya sendiri ya, maka saya akan jawab begini. Ada hal yang menarik yang saya alami. Jadi sebelum kami positif, kebetulan Pak suami orangnya sangat logik ya. Jadi kami sudah jelas bekerja di area yang sangat berisiko, area zona-zona merah hitam sepertinya ya. Jadi sebelum ini terjadi, suami saya sering melakukan ini, apa ya? Semacam bukan briefing ya. Apa sih? Jadi membuat ini loh. Nah, kalau seandainya ayah positif, maka kita akan melakukan plan A, B, C, D. Kalau seandainya bunda yang positif, kita akan melakukan ini. Tapi memang nggak sampai positif berempat kita rencanain sih. Hanya dikasih briefing begini. Menurut saya ternyata ini cukup efektif. Beberapa teman saya bilang, ngapain sih ngomong kayak gitu kok jadi kayak mengundang gitu. Saya pikir ini bukan mengundang ya, ini lebih pada antisipasi. Karena ini sudah jelas-jelas situasi seperti ini. Ternyata apa yang kami lakukan seperti itu cukup efektif untuk proses menghadapi ini saat benar-benar kejadian. Saat sudah, oh iya positif, oke, kita mau ngapain nih? Dalam waktu sekian menit, setelah sempat bengong dulu, bingung dulu, lalu kami mulai, di kepala mulai berputar apa yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Dari mulai mengisolasi anak-anak prosesnya gimana, siapa yang akan kami beritahu. Bahkan kalau mau tahu, Pak RT kami saja sudah diinformasikan sebelum kami positif. Dibilang, Pak, kami nakes 2 orang. Jika suatu saat terjadi sesuatu pada kami,
mohon jangan kaget kalau ada yang jemput kami pakai hazmat dan sebagainya, menenangkan warga, karena ini mungkin saja terjadi. Naudzubillah, jangan sampai. Pada akhirnya memang kejadian, tetapi hal-hal yang kami lakukan seperti itu buat saya ternyata cukup efektif secara mental untuk kami. Jadi memang menurut saya dari diri kitanya sendiri dulu siapkan. Kita nakes loh, kita udah jelas loh ada di zona hitam. Pak Koko ada di Harkit mungkin udah lebih hitam lagi daripada area saya. Yang apalagi Sulianti Saroso yang jelas-jelas sudah seperti itu. Artinya kita harus menyiapkan diri kita dulu dan keluarga. Anak saya dikasih tahu ibu bapaknya seperti ini. Di awal anak saya menolak, sampai anak saya membuat status betapa dia marah menjadi anak seorang nakes. Suatu saat nanti saya akan, entah kapan saya ingin menunjukkan status itu, betapa dia marah menjadi anak seorang nakes yang setiap pulang kerja tidak bisa disentuh olehnya. Itu kan pernyataan-pernyataan dari anak remaja yang harus menghadapi situasi orang tuanya seperti ini. Tapi kan kita sudah di posisi ini, maka alangkah lebih baiknya siapkan saja mental dari sekarang. Bukan mengundang, bukan apa ya, kok jadi doa, bukan doa juga. Ini proteksi diri, antisipasi mental. Nah, begitu kami harus positif. Setelah mental kami bisa disiapkan untuk diri kami sendiri, barulah kami melihat ke sekitar. Saya lihat tetangga saya ini apa ya, pakai masker nggak mau, tapi begitu ada yang positif, RP-nya diblokir, kan lucu gitu ya. Ya itu masyarakat kita seperti itu. Akhirnya ya sudah, jangan kasih tahu siapapun. Kita selesaikan dulu masalah kita sendiri. Saya minta bantuan teman-teman sesama nakes yang memang nggak akan takut kontak ketemu kami, dan memang akhirnya logistik berdatangan dari teman-teman nakes. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman kami di rumah sakit. Mereka yang mensuplai sampai subuh dikirimi sayur, lauk, sampai bumbu-bumbu jam 5 subuh tuh oleh teman kami di rumah sakit. Buat saya itu dukungan support mental yang luar biasa, karena memang buat saya di saat seperti itu lebih baik hindari apa yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Seperti tetangga udah tahu kayak gitu, udah stop dulu. Walaupun kita tahu mereka baik-baik banget, tetapi di saat seperti ini mari amankan diri dulu gitu loh. Jangan sampai ada hal yang membuat kita tidak nyaman dan akhirnya jatuh mentalnya. Saya berpikir imun kami harus baik. Imun kami harus baik, jadi caranya, satu-satu caranya adalah hindari siapa yang akan merusak imun itu, termasuk lingkungan yang mungkin membuat stigma. Setelahnya, mungkin teman-teman bisa lihat kalau yang kenal saya yang punya kontak WhatsApp, saya sering sekali men-share edukasi-edukasi tentang COVID. Kadang-kadang sinis, terus terang nggak baik ya. Kadang-kadang sinis. Itu untuk upaya saya untuk mencoba lagi mengedukasi masyarakat. Kita nggak boleh berhenti sampai di sini, karena ini masih jauh loh. Ini masih makin terus-terusan banyak sekali. Jadi satu-satunya cara, ayo kita edukasi lagi, terus dan terus, jangan putus asa. Lalu gimana menjelaskan apa tadi pada anak? Nah itu Bu Mahar. Itulah kenapa sejak awal kami sudah membuat ini duluan, edukasi duluan ke anak-anak. Akan begini. Awalnya mereka menolak. Begitu kita kasih tahu bahwa mereka positif, anak-anak saya tentu saja nangis dulu ya, karena udah kepikirannya meninggal. Yang adik anak saya yang kedua, yang adik pikiran tuh takut mama meninggal, itu yang dia pikir. Karena memang dia kan udah baca medsos, sudah mendengar, walaupun kami bilang ini tidak akan beresiko kalau kita proteksi misalnya, sudah kasih tahu, tapi kan anak-anak pemahamannya tetap beda. Lalu yang kedua, ternyata masalah lagi untuk anak remaja. Dia bertanya, "Mah, kalau kita sudah negatif nanti, masih ada nggak yang mau berteman dengan adik?" Buat saya itu adalah masalah besar, karena anak di usia jelang remaja menghadapi masalah stigma itu bisa merusak mental, bisa merusak tumbuh kembangnya, karena dia kan harus punya masa-masa pergaulan ya di umur segitu. Dia nggak berani bikin status, misalnya kalau anak remaja udah mulai gede tuh SMA, nggak berani, pokoknya dia nggak berani open ke dunia. Tapi dengan terus-terusan pendekatan, buat saya ternyata efektif. Dari awal diberikan diberikan kemungkinan terburuk, justru mereka jadi lebih siap. Begitu kali ya. Oke, terima kasih Terisna. Pernyataannya sangat menyentuh ya. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Amel dari Cindani. Mbak Amel, apa sih bedanya struktur antigen SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV yang lain?
Mungkin kalau dilihat struktur antigennya, dilihat dari perbedaan genetiknya. Mungkin bedanya itu bisa dilihat dari gen nukleokapsidnya sama urutan gen FDFP-nya. Itu kenapa gen nukleokapsid atau gen N? Karena dia memang bersifatnya memang khusus atau urutannya itu spesifik khusus untuk SARS-CoV-2, bukan untuk SARS-CoV yang lain kayak gitu. Gimana cara kita melihatnya atau cara membedakannya itu bisa dilihat dengan metode sequencing. Jadi ketika setelah real-time PCR selesai, tahap lanjutannya adalah tahap sequencing untuk mengetahui pita-pita DNA-nya. Bentuknya tuh polanya apa sih? Apa TAGG, ACC, atau apa kayak gitu bahasa biologi molekulernya gitu. Tadi juga sekalian saya menambahkan untuk yang Terisna, sebenarnya memang penting untuk membangun stigma yang positif, edukasi yang positif, karena yang saya lihat, yang saya pantau selama ini, COVID itu stigma yang berkembang adalah stigma yang menakutkan, stigma yang negatif, sehingga masyarakat pun menjadi takut gitu. Jadinya memang perlu edukasi yang baik atau yang benar tentang bagaimana sih penanganan COVID ini gitu. Karena ya balik lagi, ini bukan suatu virus yang pertama kali ada di muka bumi gitu. Jadinya sebenarnya wabah-wabah virus yang masuk itu banyak, tapi kenapa tidak se-booming COVID? Itulah kekuatan dari media gitu. Media yang mengedukasi sehingga virus COVID-2 ini itu lebih informasinya tuh lebih meluas dibandingkan pada zaman-zamannya terkena SARS-CoV-1 atau MERS-1 itu kekuatan dari media, sehingga untuk membenahinya gimana ya kita balas lagi dengan cara-cara edukasi yang benar atau yang baik. Itu peranan kita sebagai nakes kayak gitu. Oke, terima kasih sekali untuk Mbak Amel dan Terisna. Saya pikir kalau dilanjutkan diskusinya akan sangat panjang karena nggak akan selesai-selesai, karena memang sesuatu yang sangat baru sekali COVID-19 ini. Tapi hari ini dapat insight yang sangat luar biasa dari Teris dan Mbak Amel. Untuk seluruh peserta, link evaluasi sudah di-chatkan di kolom chat, jadi silahkan diisi. Harap namanya tidak salah dan harus diisi untuk mendapatkan sertifikat. Untuk mengakhiri sesi kali ini, saya meminta Mbak Amel dan Terisna untuk memberikan pesan kepada masyarakat kita. Saya harap rekaman ini juga akan ditonton oleh masyarakat lewat YouTube. Jadi, apakah pesan dari Mbak Amel dan Terisna untuk masyarakat kita? Pertama dari Mbak Amel, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kalau pesan saya, sebenarnya kita tidak perlu takut gitu. Balik lagi, stres itu bisa memicu sistem imun ya. Jadi sistem imun akibat stres itu bisa menyebabkan kondisi langsung kita tuh drop, imun kita tuh langsung drop. Pada kondisi kayak gini tuh kita benar-benar harus bisa menjaga atau selain menjaga kesehatan mental, dan harus dihadapi tapi dengan penuh kebijaksanaan gitu. Jangan sampai terlalu overprotective, tapi jangan juga terlalu lalai dalam melindungi diri gitu. Oke, terima kasih Mbak Amel. Selanjutnya Terisna. Ya, terima kasih. Mungkin kalau dari saya, virus ini sudah jelas ada, sudah jelas nyata, dan sudah jelas dirasakan. Kita semua sudah ada jelas di tengah-tengah mereka. Jadi, buat saya,
proteksi dan antisipasi akan jauh lebih baik, bukan mengundang, antisipasi. Jadi antisipasi menghadapi jika kami harus positif harus bagaimana, itu jauh lebih baik. Lalu jangan lupa masyarakat kita ini kan sedang di fase tetap masih denial ya, udah setahun masih denial. Jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang mengedukasi masyarakat. Jangan pernah malu mengedukasi. Dan satu lagi, karena saya perawat anak, jangan lupa kondisi pandemi ini sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak-anak kita. Maka buat edukasi yang baik pada anak-anak sesuai dengan usia. Jangan ditakut-takutin, benar kata Mbak Anda. Nggak usah takutin anak-anak, tapi beritahu hal yang benar sesuai dengan usia mereka. Nanti belajar sama Pak Casman caranya gimana. Oke, terima kasih Terisna. Perbincangan yang seru sekali ya untuk hari ini, dan untuk seluruh peserta saya ucapkan terima kasih banyak sudah join. Mudah-mudahan kita bisa menebarkan manfaat dan kita bisa mengedukasi masyarakat kembali bahwa COVID itu benar-benar nyata, tapi kita tidak harus menghakimi masyarakat. Yang bisa kita lakukan menurut kedua narasumber adalah kita tetap mengedukasi tanpa henti, tanpa menyerah, dan tentunya kita harus tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi silahkan isi link evaluasinya. Mohon maaf kalau banyak salah hari ini dari saya pribadi. Terima kasih saya ucapkan untuk seluruh yang sudah hadir, dan terutama terkhusus tentu untuk Terisna dan Mbak Amel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.